Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bisa dipertemukan kembali ya teman-teman di mata kuliah Kapita Selek Tambahan Alam. Walaupun kita bertemu secara virtual, tapi semoga semangat teman-teman tidak berkurang ya untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mungkin sebelum memulai presentasi mengenai materi kita hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, ada Dina Taufaziah, dan ada rekan saya, yaitu Apip Saiful Islam. Di sini kami akan menjelaskan, ya, mempresentasikan materi mengenai pewarna. Baik, mungkin langsung saja ya. Di sini ada definisi dari pewarna itu sendiri. Jadi pewarna itu adalah zat warna ya atau bahan lain yang dibuat secara sintesis ya ataupun secara kimiawi lainnya atau bahan alami dari tanaman, kemudian hewan, mineral ataupun sumber lainnya yang diekstrak, diisolasi atau terbuat dari ekstrak atau isolat dengan atau tanpa perubahan identitas yang bila ditambahkan atau digunakan ke bahan makanan, obat, kosmetik atau ke bagian tubuh itu bisa menjadi bagian dari warna dari bahan itu sendiri. Nah, untuk sejarah pewarna itu yang pertama, seperti kita ketahui menurut sejarah itu pewarna itu telah digunakan ya berabad-abad tahun. Nah, di mana pewarna ini digunakan biasanya untuk menambah nilai artistik ya dan juga untuk mengkombinasikan gitu ya dengan suatu produk yang lainnya. Nah, di mana pada zaman dulu itu pewarna yang digunakan itu biasanya berasal dari batu-batuan, kemudian dari tanaman, kemudian dari hewan, mikroorganisme, dan lainnya. Nah, di mana pewarna dari tumbuhan itu hampir seluruh jaringan pada tumbuhan itu ada semua ya, mulai dari daun, kemudian batang, kemudian akar, buah, dan lainnya itu bisa digunakan sebagai pewarna alami. Nah, pada tahun 3500 sebelum Masehi ini, itu manusia itu sudah menggunakan zat pewarna alami ya, yang diekstrak dari sayuran, buah-buahan, bunga, dan serangga. Nah, hal ini juga terbukti ya dengan adanya penemuan mumi yaitu di makam Tutanmaher yaitu di Mesir ya, di mana mumi itu terbungkus gitu ya, terbungkus oleh kain berwarna merah, dan setelah diuji lab ternyata warna merah tersebut itu mengandung senyawa alizarin ya, yaitu suatu pigmen yang diekstrak dari madar. Nah, kemudian pada tahun 2600 sebelum Masehi juga itu di Cina telah digunakan ya pewarna alam ini. Kemudian pada tahun 2500 sebelum Masehi itu di benua India itu sudah dikenal adanya pencelupan kain ya. Nah, pada abad keempat ini, keempat Masehi itu pewarna seperti wood, kemudian madar, Welk, Brazil wood, dan juga indigo atau nila itu telah diketahui ya, bahkan henna juga itu telah digunakan ya pada tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pewarna alami ini memiliki kekurangannya di mana warnanya itu tidak stabil ya, dan juga konsentrasi pigmennya itu rendah ya, dan spektrum warna yang dihasilkannya pun terbatas gitu ya. Nah, sehingga pewarna alami ini tergantikan gitu ya oleh pewarna sintesis atau pewarna buatan, yaitu pada tahun 1856 sebelum Masehi itu W.H. Perkin itu dia menemukan pewarna sintesis yang memberikan berbagai macam warna dengan rentang luas dan bernuansa terang ya. Di mana pewarna sintesis ini itu lebih efektif ya, lebih efisien dari pewarna alami gitu ya, dan lebih menarik gitu warna yang dihasilkannya juga. Nah, akan tetapi warna sintesis ini dia memberikan beberapa dampak gitu ya. Ada dampak terhadap lingkungan dan juga terhadap kesehatan. Nah, pada tahun 1960 ini para aktivis lingkungan di Amerika Serikat itu dia menentang adanya penggunaan pewarna sintesis, dan hal ini juga menyebar luas ke negara-negara lain.
Kenapa? Karena di sini ada beberapa penyalahgunaan gitu ya yang digunakan oleh beberapa industri gitu ya dalam penggunaan pewarna sintesis ini, karena diketahui bahwa ternyata pada pewarna sintesis itu ada senyawa azo gitu ya yang bersifat karsinogenik gitu ya, yang dapat membahayakan tubuh kita gitu ya, sehingga di beberapa negara juga ya seperti di India, kemudian di Inggris, di Jerman itu telah melarang gitu ya adanya penggunaan pewarna sintetis yang mengandung senyawa azo ini. Dan pewarna sintetis ini juga dia itu dapat merusak lingkungan gitu ya, di mana itu dapat mencemari air, kemudian membuat tanah menjadi kering gitu ya, dan juga mungkin makhluk hidup yang di air itu bakal meninggal gitu ya, bakal mati karena dia kekurangan oksigen ataupun tercemar gitu ya oleh bahan-bahan yang berbahaya. Nah, untuk selanjutnya itu ada penggolongan zat pewarna. Nah, di mana jenis pewarna itu berdasarkan asal perolehan itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada pewarna sintesis atau pewarna buatan, dan yang kedua itu ada pewarna alami. Nah, untuk pewarna sintesis itu sendiri, di mana pengertiannya itu adalah di mana adanya penambahan gitu bahan kimia yang sengaja ditambahkan pada suatu makanan, minuman ataupun lainnya, yang dimana mungkin warna sebelumnya itu menghilang ya karena adanya pengolahan ataupun seseorang itu ingin adanya warna tertentu sehingga ditambahkanlah bahan kimia. Nah, dalam pengelompokan pewarnaan ini gitu ya, pewarnaan sintesis itu adapun yang dilarang dan diizinkan di Indonesia itu yang pertama untuk pewarna sintesis yang diizinkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 033 tahun 2012 ini itu ada kurang lebih ada 11 pewarna makanan yang diizinkan ya. Di sini salah satunya ada tetrazin, kemudian kuning quinolin, kuning FCP, karmoisin, dan seterusnya ya masih ada lagi. Dan kemudian di sini juga ada pewarna yang dilarang gitu ya di Indonesia itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 239 Menkes garis miring per garis miring 85. Di sini ada Auramin, kemudian Alkanet, Butter Yellow, kemudian ada Fast Yellow, kemudian ada Methanol Yellow ya, kemudian ada Pocau, kemudian ada Orsid, Rodamin B, dan seterusnya. Nah, adapun di sini bahaya dari pewarna sintesis itu hanya mengambil beberapa saja ya. Itu yang pertama itu ada rodamin B dan juga methanol yellow, di mana ini bahaya yang mengakibatkan efeknya itu dia nanti kalau misalnya terhirup itu akan menimbulkan iritasi ya pada saluran pencernaan, dan apabila dikonsumsi itu akan menimbulkan reaksi keracunan dan warna air seninya menjadi merah. Nah, kemudian yang ketiga itu ada Ponciao atau 4R, itu dia dapat memicu hiperaktivitas pada anak ya, dianggap itu karsinogenik, penyebab kanker di beberapa negara. Kemudian ada tetrazin, itu dia dapat memicu hiperaktivitas pada anak, kemudian menimbulkan efek hipersensitif ya seperti kelelahan, kemudian pandangan kabur, peningkatan sekresi nasorofaringal, kemudian perasaan sesak napas, dan lainnya. Kemudian selanjutnya itu ada sunset yellow ya, di mana itu dapat menimbulkan urtikaria, kemudian rinitis, alergi, hiperaktivitas, sakit perut, kemudian mual, muntah, kemudian dapat meningkatkan kejadian tumor pada hewan dan kerusakan kromosom. Nah, yang selanjutnya ada alurare, di mana itu terjadi reaksi hipersensitivitas, kemudian dapat menyebabkan ruam atau gatal-gatal pada kulit. Kemudian ada quinolin yellow, itu dia dapat meningkatkan risiko hiperaktivitas dan serangan asma ya. Dan terakhir tuh ada brilliant blue ya, dia dapat berbahaya ya untuk janin dan juga bayi. Nah, selanjutnya itu ada pewarna alami ya. Nah, pewarna alami ini itu pewarna yang berasal dari tanaman gitu ya, dari hewan, mikroorganisme atau lainnya yang digunakan sebagai pewarna alami ya gitu. Nah, di sini warna alami yang umum digunakan itu ya menurut Saparinto itu
ada 6 ya. Itu yang pertama ada karoten, di mana warna yang dihasilkan itu jingga dan sampai merah. Kemudian sumber warnanya itu bisa dihasilkan dari wortel, kemudian pepaya, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada bixin, yaitu warna yang dihasilkannya adalah kuning seperti mentega, itu bisa diperoleh dari biji pohon Bixa orellana. Kemudian yang ketiga itu ada karamel, itu di mana warna yang dihasilkan adalah coklat gelap, dapat diperoleh dari hidrolisisi atau pemecahan karbohidrat, kemudian gula pasir, laktosa, dan sirup. Nah, kemudian yang keempat itu ada klorofil ya, warna yang dihasilkan itu adalah hijau, di mana dapat diperoleh dari daun suji, daun pandan, dan atau dedaunan yang berwarna hijau. Kemudian yang kelima itu ada antosianin, itu warna yang dihasilkannya adalah merah, jingga, ungu, dan biru. Di mana itu dapat diperoleh dari buah-buahan ya, seperti bunga mawar, kemudian pacar air, kembang sepatu, bunga tasbih, dan lainnya. Kemudian yang keenam itu ada kurkumin ya, di mana warna yang dihasilkan itu adalah kuningnya itu bisa diperoleh salah satunya dari kunyit. Nah, adapun pewarna alami ini itu dikategorikan menurut jurnal yang kita teliti gitu ya, jurnal yang kita analisis mengenai natural coloring agent itu di mana ada kurang lebih ada 7 ya klasifikasinya. Itu yang pertama, untuk warna kuning dan coklat itu klasifikasi kimia itu merupakan pewarna flavon ya. Kemudian warna kuning itu klasifikasinya ada 3, itu ada pewarna isoquinolin, kemudian pewarna polyena, kemudian pewarna piran. Kemudian yang ketiga ada warna oranye sampai kuning itu dia termasuk pewarna kromen. Kemudian ada warna coklat dan ungu abu-abu itu termasuk pewarna naptosinon ya. Kemudian merah itu termasuk klasifikasi dari pewarna sinon, kemudian pewarna antraquinon, kemudian dan pewarna kromen. Kemudian ada warna ungu dan hitam itu termasuk pewarna benzopiron ya. Dan itu yang terakhir biru itu klasifikasinya ada pewarna indigo dan pewarna indol. Nah, ini ada beberapa gitu ya dari klasifikasi kimia yang tadi, pewarna-pewarna yang tadi ada klasifikasi kimia itu yang pertama ada pewarna polyena ya, di mana contohnya itu ada beberapa ya. Yang pertama itu ada paprika. Nah, di mana paprika ini itu pigmen yang terkandung dalam paprika itu adalah campuran karotenoid ya, di mana capsantin dan juga capsorbin itu yang paling mendominasi pada paprika. Nah, kemudian itu larut dalam minyak ya, stabil terhadap panas dan memiliki variasi beberapa pH, dan juga itu kurang baik ya apabila terkena cahaya. Nah, di mana paprika ini warna yang dihasilkan itu adalah jingga, kemerah-merahan gitu ya. Dan kegunaannya itu bisa digunakan sebagai bumbu dan pewarna makanan. Kemudian selanjutnya ada jeruk beta karoten dari wortel Daucus carota. Itu warna yang dihasilkannya adalah warna kuning dan digunakan sebagai pewarna makanan. Kemudian yang ketiga itu ada anato, di mana anato ini berasal dari biji semak tropis Bixa orellana, yaitu dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan ya. Di mana warna utamanya itu ada cisbixin, kemudian monometil ester, dan norbixin, asam diapokarotenois yang ditemukan sebagai lapisan resin yang mengelilingi benih itu sendiri. Di mana warna yang dihasilkannya itu kuning keemasan dan bisa digunakan sebagai bumbu tradisional gitu ya, sebagai bumbu dapur. Kemudian yang keempat itu ada kurkumin ya. Tadi diperoleh itu dari kunyit gitu ya. Biasa yang sering kita gunakan gitu ya untuk bahan dapur untuk memasak ya, warna utama pada rimpang. Kemudian ini juga dibudidayakannya di beberapa negara tropis seperti India, Cina gitu. Dan di sini kegunaannya itu sebagai pemberi rasa dan warna pada produk makanan. Bisa juga sebagai ini ya, obat
tradisional. Kemudian yang terakhir tuh ada krosin ya, yaitu warna yang dihasilkannya adalah kuning, di mana krosin ini diperoleh dari cap jasmin ya, Gardenia jasminodesel, dan stigma dari saffron ya, Crocus sativus L, di mana ini dapat larut dalam air dan digunakan untuk pewarna makanan. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi dari pewarna pirang. Contohnya ini ada dari quercitrin ya, yaitu warna yang dihasilkan ada kuning oranye, kemudian kegunaannya itu sebagai ramuan. Kemudian ada gallium perum, ladies straw, yaitu merah dan kuning sebagai pengental susu dan ranet keju. Kemudian ada yarrow acylea, yaitu kuning, coklat, dan hijau. Itu dapat digunakan sebagai bahan pewarna, kemudian obat sakit head dan obat sakit perut, serta sebagai bumbu tradisional. Kemudian yang keempat itu ada kayu gelondongan atau Hemexotoxylum campesianum ya, itu warna yang dihasilkannya adalah warna kuning. Itu digunakan sebagai pewarna tekstil dan juga kertas. Kemudian ada nangka ya, kita kenal nama latinnya itu Artocarpus heterophyllus, itu warna yang dihasilkan ada warna kuning, itu sebagai bahan pewarna untuk kulit. Nah, untuk selanjutnya itu ada klasifikasi pewarna anthraquinone. Nah, contohnya itu ada alizarin ya, di mana itu warna yang dihasilkannya adalah merah pekat ya, sebagai pewarna untuk tekstil, terutama untuk katun dan juga linen. Kemudian ada gallium ya, gallium molugo, itu warna yang dihasilkannya adalah warna merah. Kemudian digunakan sebagai sumber pewarna dari alizarin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada cochineal, yaitu warna yang dihasilkan adalah merah, pink, dan juga ungu. Itu sebagai zat pewarna alami yang berasal dari tubuh serangga betina yang dihancurkan lalu dikeringkan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada masih anthraquinone, yaitu ada henna atau pacar. Nah, ini yang biasa sering kita gunakan ya oleh ahwat mungkin ya, apabila saudara ataupun keluarganya yang telah pergi melakukan ibadah haji ataupun umroh gitu ya, itu pasti dapat oleh-oleh henna gitu ya, pacar. Nah, di mana henna ini juga dia itu merupakan bubuk dari daun kering ya, yang digiling kemudian dan kecambah dari sikat henna Lawsonia inermisia, di mana itu tumbuh sebesar 6 meter dan berbunga putih ataupun kuning, dan itu halus, kemudian bisa menyerap 100% sinar UV dari matahari. Kemudian ini ternyata henna ini digunakan ya oleh Nabi Muhammad SAW untuk mewarnai rambutnya, dan ini juga bisa digunakan untuk melukis pada kulit manusia ya, sebagai tato. Jadi untuk dijadikan pacar gitu ya, di kuku gitu ataupun di tangan-tangan kalau misalnya untuk pengantin gitu ya. Kemudian ini yang selanjutnya itu ada alkanin, di mana alkanin ini merupakan zat warna kuno yang dikenal di seluruh Eropa gitu ya, seluruh Eropa. Warna yang dihasilkan itu ada warna merah. Nah, itu kegunaannya adalah sebagai pewarna makanan ya, dan juga kosmetik. Kemudian yang terakhir itu ada Rem raponticum, yaitu warna yang dihasilkan ada kuning, oranye, dan merah. Di mana rem ini diperoleh dari akar rubab ya, atau akar rubab itu dia memiliki asam sirsopania ya, yang itu akan mengikat keratin ya, di mana digunakan sebagai pewarna rambut. Nah, yang terakhir itu ada pewarna indol atau indigo ya, di mana di sini contohnya ada daunilla atau indigo vera, Tistoria, dan indigo sufraticosa. Nah, di mana tanaman ini nantinya dipotong, kemudian direndam gitu ya dalam air hangat, kemudian nanti dicampurkan dengan oksigen dan nanti akan melepaskan ya zat warnanya. Nah, kemudian nanti campuran yang dihasilkan itu nanti dikeringkan ya untuk menghasilkan potongan pigmen indigo.
Nah, di mana pewarnaan indigo ini juga harus dicampur dengan kalsium karbonat dan juga asam sulfat ya. Nah, karena asam sulfat ini dia bersifat korosif, maka digunakanlah larutan percampurannya yang biasa dikenal dengan Saxon Blue ya. Nah, warna yang dihasilkan itu warna biru dan kegunaannya adalah sebagai pewarna kain dan digunakan untuk pewarna pada jeans ya biasanya. Baik, mungkin untuk selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Saudara Apip Sepolisam, kepadanya dipersilakan.